Salam adik sekolah minggu semua. Shalom Minang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita saat teduh dulu ya nak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita siap-siap memuji Tuhan. Laskar Kristus, yes. Kita akan bernyanyi, bersukaria, memuji, muliakan nama Tuhan. Ayo anak-anak berdiri semua. Sekarang waktunya kita panggil abang tukang musik biar kita bernyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan yang semangat. Kita nyanyi Laskar Kristus. Semangat ya nak. Menjadi pasukan yang semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, tepuk tangan yang semangat. Kita akan bernyanyi dan menortor Marolo Polo Tondiki. Mana tortornya nak? Marolo Polo Tondiki, ainang dito bujesusi, kamu sunge bege mai, saya rohat kumandaki, solani tiki, nunggupan Yesus tuaki, tumino ngajaria, tarmin malas tiroa, solani tiki, nunggupan Yesus tuaki. Oke, silakan dulu ya nak. Sekarang saatnya kita akan memanggil untuk berdiri bagi anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Juga kepada orang tua kami juga ya Inang, Ya, Abang ya. juga yang ada di rumah yang berulang tahun, kami minta untuk bangkit berdiri tempatnya masing-masing. Oke, kita akan sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun ya Inang ya. Oke, Inang. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik semua, kita mau masuk ibadah. Kita buka buku nyanyian kita nomor 564 ayat 1. Ayat 1 saja ya nak. 564. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Oke, lipat tangannya, tunduk kepala, biasakan sikap doanya kayak mana. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang selalu Engkau berikan pada kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, Minggu pada pagi hari ini, Engkau masih mengkurung kami Tuhan, dan masih dalam keadaan bernapas. Kini kami Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online kami Tuhan pada hari ini. Kami mohon padamu Tuhan, Engkaulah selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan juga panjang umur. Bapa kami di surga, pada hari ini Tuhan akan kami memulai ibadah kami. Tujuan kami Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah Tuhan puji-pujian kami ini. Bapa di surga, kami manusia yang lemah Bapa, kami mohon ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Kami berseru padamu Bapa di surga, lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang diambil buku nyanyiannya, dibuka buku nyanyiannya nomor 75 ayat 1 tambah 4, 75 ayat 1 tambah 4. Yang semangat jadi nyanyinya ya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita baca hukum Taurat kita pada hari Minggu ini. Kita masuk ke titah ke-7 dan maksudnya. Anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, mari kita buka katekismus kita. Kita baca titah ke-7 dan artinya atau dan maksudnya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hari ini titah Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa melakukan segala perintah Tuhan.
Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 121 ayat yang pertama. 121 ayat yang pertama. Kita berdiri untuk pengampunan dosa kita, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Dibuka buku nyanyiannya 173 ayat yang pertama. 173 ayat yang pertama. Masuk ke ayat hafalan kita di minggu keempat di bulan Januari atau epistel kita di bulan ini yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 6 ayat 20. Inang bacakan ya. Sebab kamu telah dibeli, dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi Inang bacakan. Sebab kamu telah dibeli, dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dibuka kembali buku nyanyiannya dari 194 ayat yang kedua. 194 ayat yang kedua.
sekolah minggu di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, sekarang duduk yang manis ya dek. Inang masih ada lihat itu yang berkeliaran, jalan sana sini. Duduk dulu ya dek ya. Kita dengar dulu warta warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Ayo yang senyum, biar cantik kelihatannya ya. Nah, sekarang kita masih tetap ibadah secara online yang disediakan oleh gereja kita. Jadi adik-adik yang di rumah tetap semangat ya dek ya, walaupun masih di rumah kita ibadah. Kita sama-sama berdoa agar selesai semua permasalahan yang ada di muka bumi ini. Yakin kan? Kalau kita sama-sama yakin pasti selesai ya dek ya, tuntas semua di bait Yesus Kristus. Oke? Dan buat adik-adik yang di rumah jangan lupa tetap kita melakukan protokol kesehatan kalau kita berada di luar rumah. Jangan malas pakai masker, jangan malas cuci tangan. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, di rumah juga harus bersih-bersih deh, jangan malas mandi. Karena masih daring dari rumah kan. Terus adik-adik di rumah malas mandi. Nggak boleh ya dek, tetap dijaga kesehatannya biar tetap cantik. Dan satu lagi, ayat bulanannya. Ayo coba tunjuk tangan, siapa yang hafal ayat bulanannya? Ya, sedikit sekali. Kasihan kita. Harus dihafal deh ya, karena itu ayat-ayat emas. Itulah sebagai pegangan kita ya dek ya. Harus dihafal ya sayangnya. Jadi ayat bulanan kita itu dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dihafal ya dek ya. Terima kasih. Itulah warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari nomor 72 ayat 1 tambah 4. 72 ayat 1 tambah 4. Karena terang sudah datang
Untuk anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap yang baik, duduk di tempat masing-masing, libat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami dan juga waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dan mengimaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita. Ambil sikap yang baik. Coba dibuka khotbah kita pada hari ini yang tertulis dalam Ayub 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayub 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kitab Ayub tertulis di mana? Perjanjian Lamakah atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Kita baca secara bersama-sama. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang mau mendengarkan cerita? Coba tunjuk tangan. Ada yang mau enggak mendengarkan cerita? Ayo tinggi-tinggi, tunjuk tangan. Ayo. Hanya sedikit. Yang lain tidak mau mendengarkan cerita? Akhirnya semua tunjuk tangan. Inang punya cerita. Satu keluarga yang kaya raya, tetapi mereka takut akan Tuhan dan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kesehariannya. Keluarga tersebut 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Semuanya menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Mereka orang percaya. Jadi kesehariannya mereka hanya melakukan apa yang sudah diaturkan oleh Tuhan kepada setiap keluarga yang percaya kepadanya. Ketika bapak atau ayahnya di rumah yang mengajarkan tentang firman Tuhan, anak-anaknya juga turut mendengarkan dan melakukan apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan, apa yang sudah diperkenalkan bapaknya tersebut tentang Allah. Jadi mereka
keluarga yang harmonis, yang kesehariannya baik, hubungannya, komunikasinya baik. Ayahnya pasti marah ketika anak-anaknya tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya tersebut. Anak tersebut juga meminta apa yang dia butuhkan. Selagi bapak tersebut melihat apakah itu baik atau tidak. Kalau baik, dia pasti memberikan. Kesehariannya, hubungan keluarga tersebut baik, dan orang tua dari anak-anak tersebut juga melihat apa yang anak-anak mereka butuhkan, apa yang perlu dibenahi, dan juga orang tua mereka juga sayang, perhatian, dan selalu memantau apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tahu siapa namanya? Tahu siapa namanya dalam khotbah kita pagi hari ini? Namanya adalah Ayub. Itulah kehidupan keseharian Ayub. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, kita harus melihat bahwasanya apa yang dimiliki oleh Ayub, kalau kita perhatikan kekayaannya, Tuhan memberikan anak laki-laki 7 orang, anak perempuannya 3 orang, 7.000 ekor kambing dan dombanya, 3.000 unta, 500 keledai betina, dan juga diberikan Tuhan kepadanya budak-budak yang turut serta membantu keberlangsungan keluarga mereka. Dan Ayub terkenal sebagai orang yang paling kaya di sebelah timur. Kalau bisa kita baca tadi di ayat 3 ya, dia yang paling kaya. Tapi dia tidak tinggi hati, dia tidak sombong, dia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, dia tidak mau mengambil hak orang lain. Bahkan dia memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Di ayat 4 tadi, biasanya mereka melakukan pesta secara bergantian. Yang namanya pesta berarti bukan anak-anaknya tersebut hanya sendiri berpesta dengan teman-temannya, tetapi ikut juga di sana orang tuanya. Berarti bapaknya juga, Ayub juga memberikan kebebasan, terikat dalam hal aturan-peraturan yang harus dilakukan secara bersama sebagai wujud takut akan Tuhan, tetapi bebas juga dalam melakukan aktivitasnya, dan itu juga disesuaikan dengan kehendak Tuhan, tidak dengan sesuka hatinya. Itu yang diperhatikan Ayub dari anak-anaknya. Ayub memberikan hak itu. Ketika selesai pesta, Ayub memanggil, ayo anak-anakku, kita berkumpul kembali, kita mengevaluasi diri, apa yang sudah kita perbuat dalam pesta tersebut. Apakah hanya keinginan kita yang kita lakukan di sana? Apakah ada pekerjaan ataupun tindakan ataupun sikap yang melewati batas yang tidak dikehendaki oleh Allah dari kita? Itu perlu dievaluasi. Ketika mereka berkumpul mengevaluasi apa saja yang mereka lakukan pada pesta itu, besoknya pagi-pagi buta
Ayub menyampaikan persembahan kepada Tuhan, tanda dia takut akan Tuhan, dan Ayub berpengharapan Tuhan akan menghapus segala dosa-dosa keluarganya. Itu dia. Inang bertanya dulu, siapa yang sayang sama orang tuanya? Tunjuk tangan, ayo. Yang tinggi, ayo. Ada? Tidak ada? Hanya satu orang? Oh, tambah lagi 2 orang, 3 orang. Oke, semua. Orang tua siapa yang tidak sayang sama kamu? Ada yang tidak sayang sama anaknya, orang tuanya? Ada? Yang pastinya tidak ada kan? Iya. Semua orang tua pasti sayang kepada anaknya. Karena apa? Karena kamu anak-anak sekolah minggu, titipan Tuhan, berkat Tuhan, buah hati Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kita. Kamu berharga tentunya. Anak-anak sekolah minggu semuanya tanpa terkecuali merupakan berkat Tuhan, buah hati Tuhan, cinta kasih Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kita. Berarti tidak ada dong orang tua yang tidak sayang dengan orang tuanya. Bagaimana teman-temanmu yang berada di lampu merah ataupun yang tinggal di gubuk-gubuk kecil atau yang ada di kolong jembatan yang selalu minta-minta mengemis? Apakah orang tuanya tidak sayang kepada mereka? Hanya saja mereka belum beruntung dalam hal ekonomi. Mereka belum beruntung, bukan berarti orang tuanya tidak sayang. Kalaupun mereka masih kecil, masih seyogianya duduk di sekolah, belajar, menikmati masa kanak-kanak, tetapi mereka harus terpaksa membantu orang tuanya membutuhi kehidupan sehari-hari. Bukan berarti mereka tidak disayangi atau tidak dikasihi oleh orang tuanya. Hanya saja keberuntungan belum berpihak kepada mereka. Tentunya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tidak ada kan yang mengemis di lampu merah ataupun tidur di kolong jembatan ataupun di emperan rumah. Tidak ada kan? Ya, itu syukuri. Kita harus mensyukuri bahwasanya kita mendapat berkat Tuhan. Sekalipun itu ada yang pas-pasan, sekalipun itu ada yang berkelimpahan, kita diajak untuk mensyukuri segala sesuatu pemberian Tuhan yang kita terima dalam keluarga kita melalui orang tua kita. Sekalipun kita menjadi anak titipan Tuhan, buah kasih sayang Tuhan, berarti kita tidak bisa semena-mena dong terhadap orang tua. Tidak bisa sesuka hati kita melawan, mencaci maki atau lain sebagainya, ya kan? Coba dulu titah kelima, ayo kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti orang tua kita itu adalah perwakilan Tuhan untuk mengajari kita, untuk membimbing kita, untuk memperhatikan segala sesuatu kebutuhan hidup kita, untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada kita supaya menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi kita tidak boleh semena-mena. Ada di sini yang suka berbohong, ada di sini yang suka mencuri, ada di sini yang pernah melawan orang tuanya. Iya, ada satu-satu. Tunjuk tangan ya, jujur dia ya.
lebih baik kita jujur kepada Tuhan. Karena kejujuran itu merupakan mata uang yang paling berharga di seluruh dunia. Ingat ya, untuk anak-anak sekolah minggu ya, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di seluruh dunia. Kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, jujur kita kepada orang tua, jujur kita kepada siapapun, dan mau mengakui kesalahan kita, itu adalah anak yang baik. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, semua orang tua kita sayang terhadap kita, sangat-sangat peduli dengan kita, bukan hanya membutuhi kehidupan atau yang perlu dalam keseharian kita, tapi bahkan orang tua kita itu juga memberikan nyawanya. Kenapa Inang bilang orang tua memberikan nyawanya? Coba dulu pikirkan, ayo berpikir dulu, kenapa? Jawab dulu. Kenapa orang tua kita itu sampai memberikan nyawanya kepada kita? Nah, coba kalau kita makan nasi hanya 1 piring, yang mau makan ada 4 orang, bapak, ibu, kamu, dan abangmu ataupun adikmu. Yang lebih banyak nasinya sama siapa coba? Yang pastinya kan orang tua kita, oh udah lebih banyak aja sama ya anakku. Kalau mama lapar masih bisa ditahan-tahan katanya. Kalau kamu lapar, urusannya jadi susah, jadi ribet katanya kan. Nah, orang tua kita hanya memakan nasi yang ada di piring kita hanya sesuap, sesendok. Tapi kamu makan yang lebih banyak. Itu tanda bahwasanya orang tua kita sayang kepada kita. Coba dulu, sekarang kita sekolah secara daring. Orang tua kita tidak pernah punya HP, ya kan? Kalaupun punya HP, hanya HP yang kecil, hanya bisa menelepon dan hanya bisa membaca SMS. Tapi karena kamu daring, orang tua kita mencari akal. Bagaimana caranya supaya bisa dibeli HP Android? Biar kamu bisa melihat aplikasi, ya kan? Aplikasi ataupun video yang dikirimkan oleh guru supaya kamu bisa belajar. Itu dia. Itu tandanya bahwasanya orang tuamu sangat sayang kepadamu. Ada yang tidak beruntung, dia hanya sendiri pergi ke sekolah, diajari oleh guru karena tidak ada HP, media dia untuk belajar. Itu dia. Jadi segala sesuatu yang perlu kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu tentunya dibutuhi. Walaupun permintaan kita kepada orang tua tidak semuanya dipenuhi, ya kan? Coba dulu, masa kelas 1 SD, "Mak, aku belikan dulu ya sepeda motor." Ya, kakinya aja nggak nyampe ke tanah, ya kan? Itu dia, nggak mungkin diiyakan orang tuanya. "Mak, belikan dulu PlayStation," katanya kan. Padahal kalau dibelikan itu kamu tidak lagi mau belajar. "Mak, belikan dulu HP." Oke, sah-sah saja kalau dibelikan orang tua kita HP, itu hanya sebatas kita bisa belajar dari secara daring. Jangan ada yang main FF. Ingat, itu merusak hidupmu. Jadi untuk itu adik-adik kami yang ada di rumah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak kesayangan orang tua, kesayangan Tuhan, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, yang mau belajar tentang firman Tuhan,
dan yang mau dibimbing dan diarahkan oleh orang tua kita kepada hal-hal yang lebih baik, termasuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anak Yesus. Siapa yang mau di sini anak Yesus? Ya, semua tunjuk tangan. Jadi kalau kamu anak-anak Yesus, patuhi dan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui nasihat orang tua kita. Jadi sepenuhnya kita firman Tuhan memperkenalkan kepada kita supaya kita saling menghargai, karena kemurahan Allah selalu menyelamatkan hidup kita di setiap saat ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya tetap menjaga kehidupan kami tetap kudus di dalam Allah, seperti Allah kudus yang menciptakan bumi ini. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami. Juga ada anak-anak-Mu sekolah minggu yang berada di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang campur tangan di setiap perkembangan hidup mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada orang tua mereka untuk tetap setia memperkenalkan firman-Mu kepada anak-anak-Mu. Engkau Tuhan membentuk setiap keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengedepankan iman mereka hanya kepada Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Alkitab ditutup ya Dek, disimpan dulu Alkitabnya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Sekarang dikeluarkan dulu persembahannya sayang. Ayo. Dah, kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3 ya. Hupelehon ma peleaku dang marga busau Tuhan. Sekarang dibuka buku nyanyiannya 467 ayat 1 tambah 2. 467 ayat 1 dan 2. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.